Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Yai gimana kabarnya Yai? Alhamdulillah sehat kan. Kalau secara Islam ketika si suami menolak istri, itu tanggapan Yai dan penjelasan Islam itu seperti apa sih? Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berbicara tentang masalah talak. Kalau tadi kan baru kabar tentang jatuhnya talak dari seorang suami terhadap istri. Betul atau tidak itu dikembalikan beritanya itu kepada yang sebenarnya. Tapi kita tidak bahas masalah betul atau tidak masalah tolak itu jatuh atau enggak. Yang kita akan bahas adalah tentang masalah tolak. Jadi tolak atau cerai itu apa sih? Jadi tolak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan. Baik yang keluar dari ucapan atau perkataan suami, atau tolak itu terjadi karena ada gugat cerai atau bahasa fikihnya dengan adanya khulu. Nah, ini bisa terjadi perceraian. Lantas untuk menyikapi masalah perceraian tentunya kita harus tahu jenis-jenis talak yang ada dalam syariat Islam, terutama dalam mazhab Syafi'i. Talak itu ada dua macamnya. Yang pertama ada talak dengan sigatnya sigat sharih atau jelas-jelas dengan perkataan yang tidak perlu penafsiran. Ada yang kedua namanya tolaknya itu dengan sigat ghair sharih atau disebutnya tolak kinayah. Bahasa-bahasa kiasan yang apabila ditafsirkan boleh jadi itu adalah tolak, boleh jadi bukan tolak. Nah, terus yang terjadi sekarang, bagaimana seseorang itu jatuh tolak pertama. Nah, dalam masalah tolak itu tidak ada yang namanya kalau seandainya talaknya talak sharih itu harus diniatkan, tidak. Ketika dalam keadaan sadar, tidak sadar, ya, marah ataupun tidak, maka talak ini akan jatuh. Ketika contoh suami mengatakan, saya tolak kamu nih. Itu walaupun main-main sudah jatuh talak. Atau saya ceraikan nanti kamu. Itu sudah jatuh talak. Makanya bahasa talak atau perceraian ini tidak bisa dipakai main-main atau bercanda. Itu dalam Islam, dalam syariat Islam seperti itu. Terus bagaimana sekarang? Ketika seseorang mengatakan dengan kata-kata yang tidak sharih, dengan kinayah, seperti udah pulang kamu ke rumah orang tua. Ini kan perlu penafsiran. Pulang itu suruh nengok orang tuanya, suruh nginep doangan, atau apa? Kalau seandainya yang ngomong si suami pada saat itu ditanya, itu niat suruh pulang ke orang tuanya apa? Oh, saya niat tolak, maka jatuhlah tolak itu. Nah, terus dalam jatuhnya tolak itu dikatakan 1, 2, atau 3. Ini, kalau tolaknya tolak mutlak, maka dalam syariat Islam tolak itu ada 3 kesempatan. Ada talak disebutnya talak 1 dan 2 disebutnya talak raj'i. Ketika sudah 3 kali namanya talak bain. Ya, bain itu udah penghujung tolak dan tidak bisa rujuk lagi. Bisa rujuk lagi kalau seandainya dia itu si perempuannya sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Sementara sekarang dengan kabar katanya sudah menjatuhkan talak. Apakah itu murni ya perkataan yang dilontarkan oleh suami? Bahkan ada berita lagi katanya ketika ramai ini sudah jatuh talak sapi, si suami tidak mau cerai. Nah, bagaimana kalau tidak mau cerai? Begini, talak ini adalah sesuatu yang memang
sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak itu adalah bukan jalan penyelesaian masalah. Ketika mahligai rumah tangga itu terjadi konflik antara suami, istri, dan lain sebagainya, bahkan mungkin terjadi namanya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT namanya, maka kalau seandainya itu masih bisa diupayakan, jangan dulu mengambil langkah talak. Perbaiki dulu. Tetapi kalau seandainya sudah tidak ada jalan untuk memperbaiki, bahkan kalau seandainya dilanjutkan akan ada yang dirugikan salah satunya atau dua-duanya akan rugi, maka bolehlah mengambil jalan yang terakhirnya, namanya talak. Kan Allah Subhanahu wa taala bilang abghadul halal indallahi at-talak. Perkara yang paling Allah benci adalah perceraian. Ya. Oleh karenanya kembali, kalau seandainya itu tolak pertama, berarti masih ada kesempatan untuk rujuk, untuk kembali. Itu pun kalau seandainya memang wanita atau istri yang dirujuknya ya, dalam keadaan masih masa iddah. Masa iddah itu kapan? Nah, masa iddah itu adalah 3 kali si perempuan ini, si istri ini bersuci. Misal, bulan ini dalam keadaan suci ditolak. Sudah dapat haid lagi, kemudian suci lagi. Itu baru 1 kali suci. Nanti dapat haid lagi, suci lagi, 2 kali suci. Terus dapat haid lagi, suci lagi, berarti 3 kali suci. Maka ketika sudah 3 kali sucian dalam masa haid itu, berarti sudah habislah masa iddah. Kalau rujuknya setelah 3 kali suci, maka tidak bisa rujuk begitu saja, melainkan harus memulai dengan akad nikah yang baru kembali. Walaupun tidak tidak akan menambal jumlah tolak, tetap terus berkurang. Berarti sudah jatuh tolak yang pertama, tinggal tersisa 2 senjata tolak ini. Kalau seandainya nanti menjatuhkan tolak lagi, tinggal 1 lagi. Kalau seandainya udah 3 kali, berarti selesai, namanya tolak bain. Bahkan yang lebih ekstrim, ada seseorang mengatakan tolak itu, saya tolak 3 kamu. Berarti sekaligus menurut mazhab Syafi'i, bahwasanya si perempuan itu sudah tertolak 3 langsung. Oleh karenanya, kalau ada kasus sekarang nggak mau cerai, padahal sudah keluar kata-kata, saya tolak kamu, saya ceraikan kamu, berarti kalaupun kembali namanya rujuk, masih di masa iddah. Nah, nanti berarti masih 2 punya kesempatan lagi. Kalau mencerai lagi dan mencerai lagi, berarti habislah seperti itu. Ibaratnya dalam rumah tangga ini ada emosi pro dan kontra. Kalau secara Islam artinya mengarahkan kepada pasangan suami istri ini, baiknya itu gimana ya? Beda pemikiran, kesalahpahaman dalam rumah tangga pasti akan terjadi. Siapapun orangnya, sesoleh apapun orang itu. Tetapi menyikapi permasalahan itu, kita harus menyadari kita ini berasal dari sesuatu yang berbeda, orang tua yang berbeda, lingkungan yang berbeda, daerah yang berbeda, didikan yang berbeda, semuanya. Intinya apa? Ilmu. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Ya, jadi senjata ini jangan dipergunakan, jangan dipakai main-main karena gara-gara emosi saya cerai kamu. Ini kan orang sekarang karena nggak paham. Akhirnya setiap kali bertengkar, saya cerai kamu, saya talak kamu. Ini yang akan menjadikan kita itu, orang-orang sekarang ini, seolah-olah dia menikah sebagai suami istri yang sah, padahal perkataan talak itu lebih dari 3 kali, bahkan puluhan kali kata cerai ini. Ya ini udah melewati aturan-aturan. Karena nggak paham tentang ilmu masalah pernikahan, akhirnya ketika orang melakukan seperti itu, mengeluarkan kata talak yang lebih dari 3 kali, maka perbuatan hubungan suami istrinya itu sudah dikatakan perzinahan. Baiknya bagaimana? Baiknya bijaksanalah dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga. Saling pengertian, saling mengalah. Ketika suami mungkin lagi emosi, maka redam dengan istri. Jangan berarti istri harus ikut-ikutan emosi. Begitupun sebaliknya.
Ketika istri marah, istri emosi, maka peluklah istri kita, rangkul dengan penuh kasih sayang. Seperti itu adalah rumah tangga. Mengenai KDRT, ya, di dalam Islam itu diperbolehkan atau tidak, dan jika tidak diperbolehkan mungkin ada penjabaran dan penjelasan sendiri hukum-hukum KDRT di dalam Islam itu seperti apa sih? Dari bahasa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Islam itu tidak mengajarkan yang namanya kekerasan. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Agama kasih sayang. Jadi ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka ini adalah perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang ada memang dalam Islam itu mengajarkan ketika si istri dalam keadaan istrinya itu adalah wanita-wanita yang durhaka, yang membangkang terhadap suaminya, istri itu tidak mau ibadah, disuruh ibadah nggak mau, nggak pernah nurut sama suaminya, maka si suami ada kewajiban di sana mendidik istri. Bahkan kalau suami tidak mendidik istri, membiarkan istri dalam durhaka, membiarkan istri terus melakukan kemaksiatan, maka suami ini akan termasuk kategori suami yang dayus, suami-suami yang haram mencium baunya surga. Bahkan dalam Islam diajarkan terus nasihati istri, kalau seandainya takut si istrinya itu nusuz, ya, menjadi wanita yang durhaka, maka berilah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencederai. Bahasanya begitu. Seperti halnya dalam kasus lain, dalam hal lain, kita itu wajib mendidik anak dalam masalah sholat. Ketika umur 7 tahun, anak suruh diperintahkan untuk sholat. Ketika sudah beranjak 10 tahun, maka kalau anak nggak mau sholat, pukul oleh kita. Bukan berarti pukul harus melukai, menyakiti, tidak. Tapi pukulan-pukulan yang memberikan pendidikan. Nah, oleh karenanya, pukulan itu pun kita artikan bukan berarti kekerasan, tetapi adalah pembelajaran lebih keras, lebih tegas, gitu. Agar supaya apa? Agar supaya istri ketika berbuat dosa sudah tidak lagi berbuat dosa lagi, mau meninggalkan dosanya. Begitu juga hal yang lainnya. Jadi yang namanya KDRT itu tidak dibenarkan dalam Islam. Khususnya bagi orang-orang yang berumah tangga, ya mungkin masih melakukan, artinya menggampangkan ucap talak, cerai dan sebagainya sampai dengan KDRT. Mungkin ada saran bijak dari Yai seperti apa? Baik. Bagi kita semuanya yang sudah berumah tangga dan juga tentunya yang baru berumah tangga atau sudah lama berumah tangga, maka kita harus paham betul dari mulai kita berumah tangga, bahkan kita dalam acara ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwizaha, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulanah, maka disitulah kita harus menyadari tugas kita selaku suami terhadap istri yang kita nikahi. Jadikan dia partner, dan disitulah beban kita dan kewajiban kita. Ketika istri bengkok, karena memang sejatinya wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok, maka ketika ingin meluruskan istri kita, maka luruskanlah dengan pelan-pelan. Ud'u bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak kepada jalan Allah, ke jalan yang baik, bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati ya ahsan. Kalau harus pun berdebat, maka perdebatan itu juga harus dengan perdebatan yang baik, bukan dengan kekerasan, dengan KDRT, dengan memukul dan lain sebagainya. Tetapi carilah kebenaran, bukan cari pembenaran. Saling mengalah untuk menang, karena semuanya itu membutuhkan proses, dan proses itu tidak bisa semudah membalikan telapak tangan. Oleh karenanya, rumah tangga ini harus dibina, harus disertai dengan kasih sayang, saling pengertian, saling menghormati, agar jalinan rumah tangga terus terbina
sesuai dengan tujuan berumah tangga, sakinah, mawaddah, warohmah.